Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita perhatikan bahwa semakin lama kita berada pada satu sisi akhir di tahun 1445 Hijriah. Dan tentu saja insya Allah kita pun juga akan mengawali tahun 1446 Hijriah. Pola inilah yang perlu kita jadikan sebagai sarana untuk introspeksi, untuk bisa mencari jati diri kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama setahun dalam kehidupan kita, banyak hal yang pernah kita lakukan dan belum pernah kita kerjakan. Tentu ini menjadi satu pilihan yang disukai atau tidak disukai, segala sesuatunya itu sudah lewat. Dan hari-harinya tidak bisa kita ulang lagi. Perputaran waktu terus berjalan. Kita tinggal menjalankan saja apa yang Allah kehendaki terhadap apa yang telah ditakdirkan kepada kita. Momentum-momentum memanfaatkan untuk kebaikan, untuk berwirid, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengaji, belajar ilmunya Allah mengenai tentang agama, tentang bagaimana kemanusiaan, bagaimana tentang muamalah, bagaimana ilmu tentang syariat, bagaimana ilmu tentang melakukan thariqah dan seterusnya, menjadi perhatian yang mungkin pada saat ini banyak di antara kita melupakannya. Kadang kita dalam kehidupan ini hanya ditarget atau kita hanya mempunyai target-target pribadi yang tentu saja tidak bisa dijabarkan untuk kepentingan-kepentingan yang lebih besar. Polanya apa? Sebenarnya sederhana. Karena cakupan pemahaman kita yang terbatas tentang kehidupan ini. Seseorang yang menekuni profesi tertentu, dia tentu akan berusaha meningkatkannya dari waktu ke waktu. Dari tahun ke dekade, dari dekade ke dasawarsa dan seterusnya, tentu mereka mempunyai harapan-harapan besar akan kehidupannya. Capaian terbesarnya adalah bagaimana sukses. Sukses itu keberuntungan. Keberuntungan di dunia dan syukur juga keberuntungan di akhirat. Karena ada loh orang yang hidup ini hanya beruntung di dunia saja, tetapi akhiratnya rugi. Tapi sedikit sekali barangkali orang yang memahami bahwa yang penting akhiratnya beruntung, tapi dunianya tidak apa-apalah kalau rugi. Tentu prinsip seperti ini harus juga diperbaiki. Karena Islam atau agama yang kita anut ini juga memahamkan bahwa kehidupan ini perlu kita melakukan sesuatu. Tidak hanya menerima sesuatu. Kalau kita lebih lanjut pahami bahwa rukun Islam yang kedua itu sholat. Tapi yang ketiga zakat. Zakat itu bukan menerima zakat, tetapi membayar zakat. Yang keempat berpuasa. Berpuasa itu memerlukan kapasitas misalnya kesehatan, mempunyai aktivitas yang teratur, kepekaan sosial dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah haji. Nah, haji ini juga memerlukan biaya yang besar. Sehingga kapasitasnya kalau hanya ada pepatah mengatakan rugi dunia tidak apa-apalah. Yang penting akhiratnya beruntung. Tentu ini harus disikapi lagi. Kalau dunia itu kebun dari akhirat. Ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia itu ladangnya akhirat. Lah kalau di dunia kita tidak bisa berperan apa-apa, ya bagaimana akhiratnya? Tentu orang yang tidak punya aktivitas yang menarik, yang banyak di dunia ini ya tidak apa-apa. Allah itu juga hanya memberikan syarat
wa akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang sanggup mengakhiri hidupnya dengan la ilaha illallah, itu surganya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlepas kehidupannya seperti apa, mungkin dia tidak pernah beribadah tapi akhir kehidupannya bisa mengakhiri hidup dengan membaca la ilaha illallah, ya surga tempatnya. Tapi walaupun sering-sering membaca apa, misalnya membaca zikir, berdoa, tapi di akhir hayatnya tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, ya tentu namanya su'ul khotimah. Apakah tidak mungkin? Ya banyak. Misalnya Kiai Barseso. Barseso itu kiai tapi ya karena memang akhirnya diberikan kemungkinan-kemungkinan dan diberikan cobaan, ujian, akhirnya tidak lulus ujian sehingga dia tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ada juga Bal'am bin Baura dan yang lainnya masih banyak. Sehingga ini membuktikan bahwa kapasitas kehidupan kita itu diimbangi bagaimana keseharian kita. Bahkan nyuwun pangapunten, pada suatu ketika Kanjeng Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika akan masuk masjid, ada dua kelompok nih. Kelompok pertama mereka berdoa, berzikir. Ya apa sajalah, berwirid gitu, berdoa. Kelompok yang kedua itu diskusi, membahas tentang ilmu, tentang halal haram. Tadinya Kanjeng Nabi akan berpihak atau akan berada di kubu yang mana? Akan berada di sisi yang mana? Apakah di sisi yang berdoa atau di sisi yang diskusi tentang ilmu? Ternyata Kanjeng Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk berada di tengah-tengah orang yang diskusi. Pertimbangannya adalah orang yang berdoa, berzikir itu bisa juga Allah kabulkan atau bisa juga tidak. Karena kalau berdoa itu hanya untuk kepentingannya sendiri. Hanya untuk kepentingan pribadinya atau kelompoknya. Dan itu bisa juga dikabulkan Allah atau bisa tidak dikabulkan Allah. Tetapi ketika orang berbicara tentang halal haram tentu berkondisi tentang agama, tentang kelangsungan kehidupan agama Islam. Sehingga inilah yang dijadikan oleh Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW sebagai kondisi yang dipihakkan, atau Kanjeng Nabi berada pada pihak atau kelompok yang mengkaji ilmu. Jadi yang ingin saya sampaikan sebenarnya adalah bahwa menekuni profesi dengan baik, teliti, telaten, cermat, itu sangat diperlukan. Tidak boleh ketika kita hanya sekedar jatuh, kemudian bangunnya lama, ya bolehlah jatuh, bangun, boleh. Ketika orang bangkit dan jatuh itu nggak apa-apa, tapi jatuhnya tidak usah lama-lama, tapi bangkit lagi dengan kapasitas yang baru lagi, dengan keilmuan yang lebih baru lagi, referensi yang lebih baru lagi. Kalau sekarang kita bisa membaca Al-Quran, ya tingkatkan membaca hadis, tingkatkan membaca kitab-kitab lain. Kalau kita hanya sekarang berguru, kita hanya mempunyai guru syariat, ya kita harus punya mursyid thariqah atau guru-guru yang lain yang mengajari kita bagaimana hidup. Sehingga tentu kita juga tidak hanya sekedar kepekaan secara syariat, tapi juga mengerti tentang ilmu hakikat. Pemahaman-pemahaman inilah yang perlu kita jadikan sebagai patokan untuk bisa melakukan kehidupan dari waktu ke waktu. Semakin lama, tentu jatah umur kita semakin berkurang, walaupun usia kita bertambah. Pergantian tahun juga akan mengkondisikan bagaimana kita mensikapi kehidupan ini. Mampukah kita memperbaiki tata cara kelola kehidupan? Tentu saja kita harus mendapatkan referensi yang kuat. Maka kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada saat akhir tahun yang tentu lazim dilaksanakan adalah yang pertama, bagaimana kita melaksanakan doa akhir tahun.
Nah, yang kadang sering keliru, doa akhir tahun ini dilaksanakan maghrib. Padahal sebenarnya kalau doa akhir tahun dilaksanakan waktunya asar. Jadi ketika asar, maka kita membaca surat Yasin 3 kali, kemudian membaca doa akhir tahun, dan kemudian kita memasuki maghrib, kita perbanyak, sekali lagi kita ulang membaca surat Yasin. Kemudian kalau yang mampu ya mendirikan sholat tasbih. Kemudian kita berwirid, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zikir yang banyak, terutama di permulaan tahun, di awal tahun. Apalagi pada saat ini bulan Muharram ini termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hal-hal terpenting perlu dilaksanakan. Selain kita banyak beribadah, mungkin berpuasa dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10, ya tidak apa-apa. Atau kalau mau kita berpuasa, Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah menyarankan dalam hadis bahwa andai Kanjeng Nabi bisa menemui tahun baru berikutnya atau Muharram berikutnya, maka Kanjeng Nabi akan berpuasa di hari yang ke-9 dan hari yang ke-10. Atau sering kita sebut dengan Tasu'a dan Asyura. Di hari yang ke-9 dan hari yang ke-10. Ketika di tanggal 10 ini berupaya untuk setidaknya menyantuni fakir miskin, atau lebih khususnya lagi menyantuni anak yatim. Anak yatim ini perlu kita perhatikan supaya kehidupan mereka lebih baik. Tentu kehidupan sekarang ini banyak hal yang dilaksanakan ketika tanggal 10 Muharram, yang tentu saja apabila kita bisa menemui hari yang ke-10 di bulan Muharram, tentu saja ini menjadikan sesuatu yang luar biasa. Yang paling sederhana adalah bahwa pada tanggal 9 kita berpuasa, tanggal 10 kita juga berpuasa. Setidaknya tanggal 10 ini selain kita ngelus rambutnya anak yatim, kita juga sowan kepada ulama. Kita juga menengok pada orang yang sakit. Tetangga kita, mungkin saudara kita ada yang gerah, ada yang sakit. Kita tengok, kita berikan semangat, kita berikan sesuatu yang baik. Tentu saja ini menjadi langkah-langkah yang positif yang bisa dilaksanakan. Tapi yang paling penting lagi adalah mari kita upayakan untuk memperingati tahun baru Hijriah ini dengan semangat yang baru, dengan kemampuan berpikir yang baru, dengan pola-pola yang baru, dengan sikap yang lebih bijak, yang tentu saja kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan untuk berbuat baik. Kadang kita berpikir bahwa kalau tidak bisa tahun ini ya tahun depan. Kalau tidak bisa tahun depan ya tahun depannya lagi. Tetapi dalam masalah hidup ini kita tidak boleh spekulasi. Kalau program pembangunan, ya saya katakan tidak ada masalah. Karena ada pelangsung pembangunan atau generasi yang berikutnya. Selain kita, mungkin masih ada generasi yang sesudah kita, atau generasi yang mungkin sebelum kita, atau generasi yang melanjutkan pembangunan itu. Tetapi kalau kehidupan, kalau kita punya keinginan baik, jangan ditunda. Kalau kita punya kesempatan untuk berbuat baik, jangan ditunda. Karena belum tentu ketika nanti kita menunda satu hari,
atau 2 hari belum tentu loh niat baik itu bisa ada dalam diri kita lagi. Mungkin kita sudah banyak pertimbangan atau ada beberapa aspek yang memberatkan atau apapun sehingga itu kita meninggalkan kebaikan atau sehingga tidak melaksanakan kebaikan itu. Nah, pola-pola inilah yang tentu saja harus kita jadikan sarana merefleksikan diri, mengkondisikan sesuatu secara baik, secara real dalam kehidupan. Langkah praktisnya adalah bagaimana kita introspeksi, muhasabah. Jadi di akhir tahun, dalam malam pergantian tahun atau hari pergantian tahun, kalau kita nanti diawali maghrib itu sudah ganti tahun, yang 1445 akan berubah menjadi 1446. Perlu kita pahamkan bahwa kalau tahun baru Hijriah ini pergantian tahunnya dimulai dari maghrib. Tapi kalau tahun Samsiah itu dari mulai pukul 00 atau jam 24 atau jam 12 malam. Ini yang perlu kita sikapi sama-sama. Lalu bagaimana Pak kalau memang ngasar ini kita nggak bisa? Ya berarti kita pakai waktu 2 hari. Misal malam hijriahnya itu malam Ahad. Berarti kalau kita tidak bisa membaca doa akhir tahunnya pada asar, ya berarti kita mengambil waktu maghrib di tanggal 28 atau 29 Dzulhijjah. Sehingga kita memanfaatkan waktu 2 hari. Jadi akhir tahun maghrib, nanti awal tahun juga maghrib. Tapi tentu waktu seperti itu tidak efektif. Karena memang sebenarnya pergantian tahun itu memang harus berkesinambungan. Lazimnya berkesinambungan. Tapi jangan sampai keliru. Kadang-kadang orang memahami, wah ini pemahaman akhir tahunnya nanti dibaca maghrib, nanti awal tahunnya isya. Lah ya itu tidak ada kondisi. Jadi sangat salah ya. Maka perlu kita evaluasi kalau ada pendapat yang seperti itu. Maka lazimnya doa akhir tahun dibaca asar, doa awal tahunnya dibaca maghrib. Kalau yang mampu, ya berdoa sesuai dengan kondisi yang ada. Kemudian pada saat malam 1 Muharram, diupayakan untuk banyak-banyak berdoa. Yang berdoa apa sajalah yang bisa. Kalau bisa yang membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dibaca seperti itu. Berapa jumlahnya? Monggo sekemampuan saja. Yang penting tidak memberatkan. Dan jangan digunakan untuk bagaimana mungkin berhura-hura, mungkin campur dengan teman-teman merayakan tahun dengan minum-minuman keras. Itu sangat tidak dibenarkan. Dengan judi, sekarang ini sedang marak ini judi online, slot atau apapun, wah itu tidak boleh dilakukan. Ya, sehingga dalam hal ini jadikan awal tahun ini 1446 Hijriah sebagai modal dasar kita untuk mengubah hidup kita, untuk mengubah pribadi kita dari yang tadinya kita merasa bahwa oh saya ini pada tahun 1445 ini sholatnya masih 3 waktu. Bagaimana nih kalau tahun 1446 nih awal tahun ya setidaknya 5 waktu. Kalau sudah 5 waktu ya dipertahankan, mungkin ditambah dengan sholat sunnah. Wah saya kalau di masjid biasanya nggak pakai qobliyah. Tapi ya harus kita tambahlah qobliyah gitu. Tapi jangan sampai kita merasa bahwa itu menjadi wajib. Ya, namanya sholat sunnah ya sunnah saja. Kebablasan ada qobliyah maghrib. Qobliyah maghrib itu tidak ada. Jadi kalau habis maghrib, habis azan misalnya, yaitu namanya ada langsung. Kalau ada yang berdoa ya berdoa saja. Kalau pujian ya pujian saja. Tidak ada qobliyah maghrib. Loh bagaimana kalau ada yang sholat? Itu berarti mungkin kita sangka baiknya itu tahiyatul masjid. Penghormatan terhadap masjid. Jadi ketika
Masuk masjid itu langsung azan. Belum sempat sholat tahiyatul masjid karena sudah mepet waktu, tanda waktunya sudah memungkinkan, sehingga kita sholat tahiyatul masjidnya setelah azan. Tapi niatnya bukan qobliyah maghrib, tapi tahiyatul masjid. Kemudian ada, jangan sampai kesergepan, kemudian ada ba'diyah subuh. Karena sholat ba'diyah subuh tidak ada. Setelah sholat subuh dan setelah sholat asar, itu tidak ada sholat. La sholata ba'da subhi wal asar. Tidak ada sholat setelah sholat subuh dan setelah asar. Kecuali sholat jenazah. Loh gimana? Loh jenazahnya adanya, meninggalnya waktu asar kok. Ya masuk kita harus berpedoman, loh nggak ada sholat ini, tidak usah disolati, ya nggak demikian. Jadi memang harus ada hal-hal yang darurat, ada hal yang mungkin mewajibkan kita untuk bisa melaksanakan atau mendirikan sholat, tentu sesuai dengan kondisi yang ada. Kemudian pada saat yang bersamaan pula tentu yang tidak perlu kita juga tidak harus kita tinggalkan adalah mengaji, belajar. Belajar apa saja? Mari kita isi kegiatan kita dengan ilmu. Karena dengan ilmu itu segalanya bisa menjadi lebih mudah. Karena kalau kita mempelajari, wah ini kita harus ikut dengan apa yang dilaksanakan oleh Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW. Tapi kita tidak pernah membaca Quran, tidak pernah membaca hadis, hanya mengatakan, begini menurut saya begini, loh tidak bisa, agama itu tidak menurut kita. Tapi bagaimana Al-Quran, bagaimana hadis mengkondisikan. Loh kalau Al-Quran, hadis itu kita susah, maka anak-anak kita diajari untuk TPG. Untuk berlatih pada guru-guru yang secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan. Fid dunya hatal akhirah. Dari dunia sampai akhirat. Jadi kalau kita sudah memang susah, kita gandul pada kiai, gandul pada para alim, para ulama, para masyayikh. Loh bagaimana kita bisa mengerti, bisa memahami apakah itu benar tidaknya? Lihat sanad keilmuannya. Dari mana? Dia mungkin mondok di mana? Beliau alim, fakih terhadap kondisi agama ini. Beliau mempunyai santri yang bagaimana, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan yang paling penting adalah upayakan selalu memanfaatkan momentum untuk bisa melaksanakan kebaikan dari waktu ke waktu. Tidak harus banyak dan tidak harus memusuhi orang lain. Tapi yang paling penting bagaimana kita keperpihakan kita terhadap agama itu kita tinggikan. Saat ini yang meresahkan banyak orang pinter, tapi sedikit sekali orang yang benar. Orang yang pinter, IT misalnya, tidak digunakan untuk membangun kejayaan Islam, membangun kejayaan agama, tapi justru untuk meretas, untuk mengganggu kondisi kehidupan di negara. Misalnya ada namanya Pusat Data Nasional yang akhir-akhir ini diretas oleh oknum-oknum. Dan inilah tentu ya karena memang ada hal kesalahan-kesalahan yang fatal sesungguhnya. Tapi karena memang kita tidak mampu, ya kita hanya sekedar melaksanakan, oh seperti ini salah. Seperti ini kita tidak boleh lakukan. Andai kata kita punya kealiman, maka jangan kita gunakan kealiman kita, ilmu kita untuk mengganggu, untuk merusak, tapi gunakan untuk membangun dan untuk memberikan yang terbaik kepada lingkungan kita. Sering kita membaca, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu tetap benar, dan berikanlah kami rizki untuk mendekatinya. Ya Allah, tunjukkanlah yang batil itu tetap batil, dan tunjukkan kami rizki atau berikan kami rizki untuk menjauhinya. Inilah nilai yang perlu kita pahamkan sama-sama. Seseorang kalau ingin menjadi bintang, tidak harus merusak kejayaan orang lain.
Tidak harus merusak reputasi orang lain. Tidak perlu mengadakan provokasi-provokasi negatif. Tidak perlu menjelek-jelekkan siapapun. Tapi mari kita berkembang secara sportif, secara dinamis, secara elegan. Sehingga tentu saja Islam yang disebut sebagai agama rahmat untuk seluruh alam ini tidak hanya sekedar sebagai slogan, tapi tentu diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang paling penting lagi, mari kita awali tahun ini dengan kondisi-kondisi. Kalau misalnya ada bulan Muharram, ada beberapa kegiatan, khususnya orang Jawa, melaksanakan kegiatan A, B, atau C, dan seterusnya, tentu semoga di saat-saat yang lain bisa kita adakan pembahasan-pembahasan yang tentu saja memang ini ada beberapa hal yang dilakukan dan inilah yang menjadi sesuatu. Maka harus dibedakan antara ibadat dengan adat, budaya dan agama. Itu harus dibedakan. Dan jangan dicampur adukkan antara budaya dan agama. Sisi mana dan budaya agama itu tidak boleh dibenturkan. Harus seiring sejalan. Harus berlaku secara keseimbangan, selaras, serasi, dan seimbang. Saya menggunakan istilah bahasa dulu karena tentu ini model yang harus kita lakukan. Dan kita menghormati sesuatu yang kita sepakati dan menghargai sesuatu yang tidak disepakati. Jadi hal-hal lain, kalau misalnya teman kita ada yang melakukan hal yang kita tidak sepakat, ya kita monggo saja. Mungkin kita belum tahu alasan konkretnya. Tapi kita tidak boleh langsung memvonis, wah ini kafir, ini bid'ah, dan seterusnya. Padahal semuanya kita sendiri yang tidak mengerti sumber hukum jelasnya. Dan yang terakhir, seperti biasa, mari kita saling mendoakan. Semoga di tahun yang baru ini, menjelang tahun baru 1446 Hijriah ini, kita diberikan kemampuan, kekuatan, niat, kesehatan, zahiran wa batinan, serta keikhlasan untuk bisa melaksanakan kebaikan, untuk bisa melaksanakan perintah Allah, untuk bisa melaksanakan hal-hal yang dituntunkan oleh agama kita, agama Islam. Dan Allah menghindarkan kita dari hal-hal yang negatif, dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling penting, semoga yang tahun kemarin, mungkin tahun 1445 ini, kehidupan kita kurang baik, ekonomi kita mungkin tidak begitu lancar, rezeki kita anggap kok masih kurang. Semoga kita tingkatkan reputasi kerja kita, ekspektasi kita tinggikan lagi. Target kehidupan kita jadikan sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga rezeki yang oleh Allah berikan kepada kita, yang mampir kepada kita, bisa kita tasarrufkan kepada pihak-pihak yang membutuhkannya. Dan kita digolongkan sebagai hamba yang bersyukur insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Sekali lagi kepada saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit, yang saat ini mungkin sedang terlilit hutang, ada permasalahan di kehidupan yang belum selesai, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan-kemudahan. Amin Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga amal baik panjenengan semua, baik yang mendukung secara langsung, baik yang mendukung secara tidak langsung, atau yang menyebarkan informasi ini kepada teman, saudara, sehingga mereka bisa mengetahui hal ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yang terbaik untuk panjenengan semua. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.